Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Catherine Salsabila dengan NIM 20331069 dari Prodi Nurse tingkat 2. Di sini saya akan menampilkan pendidikan kesehatan atau penyuluhan tentang HIV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak, Bu? Alhamdulillah sehat ya Pak, Bu. Semoga kita sehat-sehat selalu. Baiklah, perkenalkan saya Catherine Salsabila, salah satu mahasiswi Poltekkes Kemenkes Padang. Nah, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu telah meluangkan waktunya untuk datang ke sini. Guna sesuai janji kita kemarin, kita akan melakukan penyuluhan tentang HIV dan AIDS. Dan untuk penyuluhan ini akan berlangsung selama 10-15 menit ke depan. Apakah Bapak dan Ibu bersedia? Bersedia. Di sini ada leaflet, bisa Bapak dan Ibu lihat untuk materi kita pada hari ini. Baik, kita mulai ya Bapak dan Ibu. Baik, sebelumnya Bapak dan Ibu tahu apa itu HIV/AIDS? Oke, baik, mungkin untuk mendengar sudah, tapi untuk penjelasan lebih lanjut mengenai bagaimana HIV, pencegahan HIV atau tanda-tanda dari HIV itu sendiri, mungkin Bapak dan Ibu masih kurang paham atau kurang informasi tentang itu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskannya. Baik, untuk HIV sendiri yaitu Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia dan menimbulkan AIDS. Nah, AIDS sendiri yaitu Acquired Immunodeficiency Syndrome yang merupakan kumpulan gejala penyakit akibat menurunnya sistem kekebalan tubuh oleh virus HIV. Nah, jadi antara HIV dan AIDS sangat berhubungan. Jadi kalau kita terkena HIV pastinya akan terkena AIDS karena HIV dan AIDS itu sendiri akan menurunkan sistem kekebalan tubuh. Baik, selanjutnya kita topik dari tanda dan gejala HIV. Tanda dan gejala HIV itu ada banyak. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa saja. Yang pertama yaitu kehilangnya berat badan dengan cepat tanpa adanya alasan. Misalnya Bapak dan Ibu turun dari 70 sampai ke 50 dalam jangka waktu yang cukup cepat, misalnya 3 atau 5 hari. Nah, yang kedua itu ada batuk kering. Yang ketiga demam berulang atau berkeringat saat malam hari. Itu kayak demam berulangnya misalnya paginya turun, nah malamnya panas lagi. Nah, selanjutnya itu kelelahan. Yang kelima ada diare yang lebih dari seminggu. Yang keenam kehilangan memori. Dan yang terakhir depresi dan juga gangguan saraf lainnya. Baik, Bapak dan Ibu, di sini bisa Bapak dan Ibu lihat tanda-tanda atau efek dari orang yang terkena HIV/AIDS. Bisa ruam-ruam merah, ini tadi ada penurunan berat badan yang cukup cepat, yaitu dari 70 misalnya, dari 70 kilo ke 50 kilo. Nah, pasiennya jadi kurus secara cepat dan demam berulang, ada juga ruam-ruam merah pada punggung. Baik, sejauh ini apakah ada pertanyaan Bapak dan Ibu? Tidak ada, Bu. Selanjutnya ada cara penularan HIV/AIDS. Cara penularan HIV/AIDS sendiri banyak macamnya. Yang pertama ada hubungan seks tanpa alat pengaman seperti kondom. Yang kedua, berbagai alat suntik dengan orang yang positif mengidap HIV. Yang ketiga, ibu hamil positif HIV kepada bayinya selama masa kehamilan dan persalinan. Jadi kepada ibu hamil, berhati-hatilah jika ibu merasa tanda dan gejala HIV, maka langsung ke dokter atau melakukan pemeriksaan apakah ibu terkena HIV atau tidak, karena itu akan mengakibatkan efek kepada bayinya. Selanjutnya ada melalui transfusi darah. Yang selanjutnya melakukan seks oral. Selanjutnya terkena atau tertukar cairan vagina atau sperma. Dan yang terakhir air susu ibu kepada bayi. Nah, kepada ibu yang sedang menyusui, sebaiknya diperiksa sebelum kita melakukan atau memberikan ASI kepada sang bayi. Baik, nah tadi kita sudah mengenal
apa itu HIV/AIDS, cara penularan, dan tanda dan gejala, dan kita juga melihat gambar atau bentuk dari seseorang yang sudah terkena HIV/AIDS. Nah, kita pasti tidak mau atau pasti tidak mau terkena HIV/AIDS tersebut. Baik, di sini kita ada pencegahan HIV. Yang pertama, menggunakan kondom saat berhubungan seksual. Gunakan kondom secara benar untuk menghindari kebocoran. Jadi, apabila kita melakukan hubungan seksual, pakailah kondom secara benar. Yang selanjutnya, tidak bergonta-ganti pasangan. Selanjutnya, menghindari kontak langsung dengan cairan tubuh orang lain, misalnya melalui luka atau seks. Selanjutnya, tidak menggunakan peralatan pribadi seperti sikat gigi, alat cukur, dan sex toys secara bersamaan. Jadi, sesama keluarga kita, sebaiknya untuk tidak menggunakan sikat gigi secara bergantian, atau kita sebaiknya di rumah itu menggunakan sikat gigi satu orang satu sikat gigi ya Bapak dan Ibu. Selanjutnya, melakukan pengobatan ARV jika Anda berisiko terpapar virus HIV. Selain itu, lakukan pemeriksaan status HIV secara rutin. Baik, setelah paparan materi tadi, apakah Bapak dan Ibu ada yang ditanyakan? Tidak. Baik, sepertinya tidak ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu. Saya ucapkan terima kasih. Semoga paparan materi tadi bermanfaat bagi kita semua. Baik Bapak dan Ibu, untuk topik selanjutnya, pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang nafsa. Kira-kira Bapak dan Ibu kapan bisanya Bapak dan Ibu? Oke, minggu depan ya Bapak dan Ibu. Kira-kira itu di mana dan jam berapa ya Bapak dan Ibu? Oh, di sini sekitar jam 10 ya Bapak dan Ibu. Oke, baik. Besok untuk pertemuan selanjutnya di sini minggu depan sekitar jam 10 mengenai tentang nafsa. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu sudah meluangkan waktunya. Saya pamit undur diri. Mohon maaf apabila kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.